Definisi pengetahuan. Pengetahuan yang merupakan produk kegiatan berpikir, merupakan obor dan semen peradaban di mana manusia menemukan jati dirinya dan menghayati hidup dengan lebih sempurna. Menurut sumber lainnya, pengetahuan informasi atau maklumat yang diketahui atau diakui oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, namun tidak terbatas pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Dalam arti lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan manusia diperoleh melalui akal pengamatan. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikomunikasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang kemudian tertanam dalam benak seseorang. Secara umum, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu berbagai hasil dari pengakuan pola. Ketika informasi dan data dari mampu untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, pengetahuan mampu tindakan langsung. Ini adalah apa yang disebut potensi menindaki. Pengetahuan dalam sebuah definisi pengetahuan bisa didefinisikan atau diberi batasan sebagaimana berikut. 1. Sesuatu yang ada atau dianggap ada. 2. Sesuatu hasil persesuaian subjek dengan objek. 3. Hasil kodrat manusia ingin tahu. 4. Hasil persesuaian antara induksi dengan deduksi. Jenis-jenis pengetahuan. 1. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Contoh, tumbuh memerlukan air dan sinar matahari. 2. Pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu merupakan suatu metode berpikir secara objektif atau objective thinking yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan makna terhadap dunia nyata. Dalam pengertian yang sempit seringkali dianalogikan dengan ilmu pengetahuan alam yang didapatkan melalui pendekatan yang kuantitatif dan objektif. 3. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif, mengutamakan universalitas dan kedalaman ketika mengkaji sesuatu. Yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat utusannya yang bersifat mutlak dan wajib diyakini para pemeluk agama tersebut. Mengandung ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan atau hubungan vertikal, serta cara berhubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya atau hubungan horizontal. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan sumber pengetahuan. Yang pertama yaitu realisme, di mana realisme ini adalah pengetahuan merupakan gambaran sebenarnya yang ada di alam nyata, tidak terpengaruh oleh seseorang. Contohnya seperti suatu meja tetap sebagaimana adanya walaupun tidak ada orang yang menangkap bahwa meja itu adalah gambarnya. Meja tidak terpengaruh oleh gagasan atau pikiran manusia. Yang kedua yaitu idealisme, di mana idealisme ini adalah pengetahuan proses-proses mental yang bersifat subjektif, bukan gambaran objektif tentang realitas. Contohnya seperti suatu meja dilihat sebagai materi yang memiliki hakikat yang terdalam, yang dimana mengapa meja itu ada, apa gunanya, bagaimana terbentuknya, dan lain sebagainya. Nah, sumber pengetahuan yaitu yang pertama empirisme, yang dimana empirisme ini adalah pengalaman. Manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman indrawi. Contohnya teori tabula rasa. Manusia awalnya
kosong dari pengetahuan, yang kemudian pengalamannya mengisi jiwanya yang kosong terhadap dengan pengetahuannya. Yang kedua yaitu David Humer. Manusia tidak memiliki pengetahuan bawaan dalam hidupnya. Sumber pengetahuan adalah pengalaman yang menghasilkan kesan-kesan. Yang ketiga yaitu impresion, yang dimana ide-ide atau pengertian-pengertian idea. Yang kedua yaitu intuisi. Intuisi ini adalah hasil pemahaman yang tertinggi, mirip seperti insting, tapi memerlukan suatu usaha dan menghasilkan pengetahuan yang mutlak. Intuisi ini merupakan inteligensi yang paling tinggi. Maslow, intuisi ini merupakan pengalaman puncak. Nah, yang ketiga yaitu dari wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan Tuhan melalui perantara para nabi. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit perbedaan ilmu dan pengetahuan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan ilmu, di mana ilmu ini adalah kumpulan pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya, yang tersusun secara sistematis dan menurut metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu terjadi yang belum teruji kebenarannya. Jadi pengetahuan ini memiliki jangkauan yang sempit, karena dalam pengetahuan kita hanya tahu tanpa mengerti bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Misalnya, pengetahuan bahwa atom tersusun dari bagian yang lebih kecil, di mana di sini kita tidak tahu apa itu bagian yang terkecil dan bagaimana susunan atom tersebut. Namun, ilmu memiliki jangkauan yang lebih luas, karena ilmu menguji dan juga meneliti segala sesuatu. Misalnya, dalam ilmu fisika inti, kita dapat mengetahui bahwa atom terdiri dari bagian proton, neutron, dan elektron, di mana ilmu juga mengetahui bahwa elektron ini memiliki tingkat energi yang berdampak pada sifat fisik atom tersebut. Adapun perbedaan ilmu dan pengetahuan yang lain yaitu di mana pengetahuan memiliki sifat subjektif atau bergantung pada siapa yang mengetahui hal tersebut, dan pengetahuan juga membuktikan sesuatu bergantung pada siapa yang membuktikannya. Berbeda dengan ilmu, di mana ilmu ini memiliki yang selalu dibuktikan dengan metode ilmiah yang sistematis. Dalam ilmu terdapat percobaan yang tersusun secara jelas dengan langkah-langkah dan rambu-rambu yang sudah jelas. Jadi kita dapat membedakan dari ilmu dan pengetahuan. Jadi kalau yang lebih singkatnya yaitu kalau ilmu itu yang sudah teruji kebenarannya, berbeda dengan pengetahuan, sedangkan pengetahuan ini yang belum teruji kebenarannya. Mungkin sampai sinilah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa aspek-aspek dari ilmu pengetahuan itu terdiri dari 3. Yang pertama epistemologi, yang kedua aksiologi, yang ketiga ada yang dinamakan sebagai ontologi. Di mana epistemologi sering disebut sebagai teori pengetahuan, di mana teori pengetahuan di sini maksudnya tentang theory of knowledge atau secara etimologi, bahwa etimologi berasal dari kata Yunani yaitu episteme, pengetahuan, dan juga logos merupakan teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, dan juga metode syah atau validitas dari sebuah pengetahuan. Dalam metafisika, pernyataan-pernyataan pokoknya adalah apakah sesuatu itu ada. Sedangkan dalam epistemologi, pernyataannya itu apa yang bisa atau sesuatu apa yang dapat saya ketahui dari hal tersebut. Persoalan-persoalan dalam epistemologi adalah bagaimana sih manusia dapat mengetahui tentang
sesuatu, dan juga bagaimana sih manusia mengetahui pengetahuan itu, atau bagaimana sih manusia memperoleh pengetahuan tersebut, dan juga pernyataan adanya bagaimana sih validaritas pengetahuan itu dapat dinilai, dan juga apa sih perbedaan antara pengetahuan dan juga a priori atau pengetahuan pra-pengalaman dengan pengetahuan a posteriori, di mana pengetahuan purna pengalaman. Seperti yang kita ketahui, epistemologi meliputi sumber, sarana, dan juga tata cara dan menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan atau ilmiah. Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologi akan ada dengan sendirinya, mengakibatkan perbedaan-perbedaan dengan menentukan sarana yang akan kita pilih, seperti akal budi, akal pengalaman, atau kombinasi antara akal dan juga pengalaman. Intuisi merupakan sarana yang dimaksudkan dengan epistemologik, sehingga dikenal dengan adanya model-model epistemologik seperti yang pertama, rasionalisme, yang kedua, empirisme, yang ketiga, kritisisme atau rasionalisme kritis, dan juga positivisme fenomenologis dengan berbagai variasinya. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan juga lainnya mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya yang pertama adanya metode induktif, di mana induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi yang disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum, yang bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal sampai pada pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Dalam induksi, setelah diperoleh pengetahuan, maka akan dipergunakan hal-hal yang lain, seperti ilmu mengajarkan kita bahwa kalau logam jika dipanasi ia akan mengembang, sedangkan itu bertolak dari teori yang kita ketahui bahwa logam yang dipanasi akan mengembang juga. Selain itu juga ada metode deduktif, di mana deduksi ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan-pernyataan yang lebih runtut, di mana hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan antara logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri, dan juga adanya penyelidikan bentuk teologis dari teologi tersebut dengan tujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah, dan juga perbandingan dengan teori-teori lain yang ada dalam pengujian teori dengan jalan menerapkan secara empiris kesimpulan yang bisa ditarik dari teori tersebut. Selain itu juga ada yang dikatakan sebagai metode positivisme, di mana metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte, di mana pada metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual dan juga yang bersifat positif. Ia menyampaikan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Oleh karena itu, ia menolak metafisika. Apa yang diketahui secara positif adalah segala sesuatu yang tampak dan juga segala sesuatu gejala. Dengan demikian, metode ini dalam bidang filsafat dan juga ilmu pengetahuan dibatasi kepada bidang-bidang gejala-gejalanya saja. Selain itu juga ada metode kontemplatif, di mana metode kontemplatif mengatakan adanya keterbatasan antara indera dan juga akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda, di mana harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi, tetapi pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara yang bersifat berkontemplasi, seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Selain itu juga ada metode yang dinamakan metode dialektis. Metode dalam filsafat dialektika itu mula-mula berarti bahwa metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates, namun Plato mengartikannya sebagai diskusi logika. Kini,
Dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan juga metode-metode penuturan. Juga analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan-pandangannya. Dalam aspek epistemologi, ini terdapat berbagai logika, yaitu yang pertama analogi, silogisme, premis mayor, dan juga premis minor. Analogi adalah ilmu bahasa dan juga persamaan antara bentuk yang menjadi dasar dari bentuk-bentuk yang lain. Sedangkan silogisme itu adalah penarikan kesimpulan konklusi secara deduktif yang tidak langsung, dan konklusinya itu ditarik dari premis yang disediakan secara sekaligus. Premis mayor yaitu sesuatu yang bersifat umum yang berisi tentang pengetahuan, kebenaran, dan juga kepastian. Sedangkan premis minor yaitu bersifat spesifik yang berisi sebuah struktur berpikir dan dalil-dalilnya. Selanjutnya yaitu juga bahwa sumber aspek-aspek pengetahuan itu ada aksiologi, di mana aksiologi itu adalah berasal dari perkataan Yunani yang artinya aksios, yang berarti nilai, dan logos artinya teori, di mana aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan juga estetika, di mana etika dipakai dalam dua bentuk arti. Pertama, etika yang pertama merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Sedangkan etika yang kedua adalah suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia lain. Objek formal meliputi norma-norma kesusilaan manusia dan juga mempelajari tingkah laku manusia baik ataupun buruk. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman-pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan juga fenomena di sekelilingnya. Nilai itu objektif ataukah subjektif adalah sangat tergantung dari pandangan yang muncul dari filsafat. Nilai akan menjadi subjektif apabila subjek sangat berperan dalam hal kesadaran manusia yang menjadi tolak ukur segalanya atau eksistensinya. Maknanya dan juga validalitas tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisis. Dan juga dengan demikian, nilai subjektif akan selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi dari manusia, seperti perasaan, intelektualitas, dan juga hasil subjektif yang mengarah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Nilai itu bersifat objektif jika tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Nilai objektif yang muncul karena adanya pandangan dalam filsafat tentang objektivitas. Objektivisme beranggapan bahwa pada tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, sesuatu yang memiliki kadar secara realitas dan juga benar-benar ada. Nilai dalam ilmu pengetahuan, seorang ilmuwan harus bebas dalam menentukan topik penelitiannya, bebas melakukan eksperimen-eksperimen, kebebasan inilah yang nantinya akan mengukur dan juga akan dapat mengukur kualitas kemampuannya. Ketika seorang ilmuwan bekerja, dia hanya tertuju pada kerja proses ilmiah dan juga tujuan agar penelitiannya itu berhasil dengan baik. Nilai objektif hanya menjadi tujuan utamanya. Dia tidak mau terikat dengan nilai-nilai subjektif seperti agama, adat istiadat, tetapi perlu juga disadari bahwa setiap penemuan ilmu pengetahuan bisa berdampak positif maupun berdampak negatif. Dalam hal ini bahwa ilmuwan
berbagi dua golongan pendapat. Golongan yang pertama berpendapat bahwa mengenai kenetralan tentang ilmu, ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk menggunakannya. Sedangkan golongan yang kedua, ia berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisika ilmuwan. Sedangkan dalam penggunaannya haruslah berlandaskan pada nilai-nilai moral sebagai ukuran dari kepatutannya. Baiklah, materi selanjutnya adalah ontologi, di mana kita ketahui bahwa ontologi merupakan cabang teori yang hakikatnya itu membicarakan tentang hakikat sesuatu yang ada, di mana dari aliran ini muncul 4 aliran filsafat, yaitu yang pertama aliran materialisme, yang kedua aliran idealisme, yang ketiga aliran dualisme, yang terakhir ada aliran agnostisisme. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno, di mana awal mula dalam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan-perenungan di bidang ontologi. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala sesuatu yang ada, di mana pertama kali orang dihadapkan pada dua macam kenyataan, di mana yang pertama kenyataan yang berupa materi atau kebenaran, dan juga yang kedua pernyataan berupa rohani dan juga kejiwaan. Pembicaraan tentang hakikat sangatlah luas, di mana segala yang ada dan yang mungkin adalah realitas. Realita adalah kerilan. Real artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi hakikat adalah kenyataan sebenarnya sesuatu, bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu, juga bukan kenyataan yang berupa atau perubahan-perubahan. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha menjawab tentang apa yang menurut Aristoteles merupakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani on yang artinya being dan logos artinya logik. Dari ontologi adalah the theory of being qua being, artinya teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan pengertian ontologi menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh S. Surya Sumantri dalam pengantar ilmu dalam perspektif mengatakan bahwa ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin mengetahui, atau dengan perkataan lain, atau juga suatu pengkajian mengenai tentang teori-teori tentang sesuatu yang ada. Sementara itu, A. Adadiri mengatakan bahwa dalam bukunya Humaniora, menurutnya filsafat dan logika mengatakan bahwa ontologi adalah sesuatu yang menyelidiki sifat dasar dari apa yang secara fundamental dan juga cara yang berbeda, di mana entitas dari kategori-kategori yang logis yang berlainan, seperti objek-objek fisik atau hal-hal universal dan juga abstraksi, di mana dapat dikatakan adanya dalam kerangka tradisional. Ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal-hal yang ada. Sedangkan dalam hal pemakaiannya, akhir-akhir ini bahwa ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Seperti yang kita ketahui, ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Guggenheim pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754 Masehi membagi metafisika dua, yaitu metafisika umum dan juga metafisika khusus, di mana metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, bahwa metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang prinsip-prinsip yang paling mendasar atau yang paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, teologi.
di mana kosmologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang alam semesta, sedangkan psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa dari seorang manusia. Sedangkan teologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang Tuhan.